Ada lagi pertanyaan dari Om Stefanus atau siapa? Oh, siapa ini? Dulce, Om atau Mbak atau siapa? Salve, Om Dulce atau Mbak? Salve Pater dan Halo. teman-teman. Oh iya, iya Mbak. Silakan Mbak. Saya mau bertanya mengenai permohonan. Untuk yang di Rosario, apakah bisa di awal sebelum masuk Rosario atau dalam baris Rosario? Apakah sama saja atau bagaimana? Bisa dua, dirangkumkan dari awal atau setiap misteri, atau dalam setiap misteri setiap misteri ada punya intensi yang berbeda. Oke, baik Pater. Ini Terima kan kasih. Jadi engkau bisa taruh di depan ya, taruh di antara. Baik Pater. Tergantung Terima kasih. tergantung tradisi yang diajarkan di rumah seperti apa. Ya, apa aja, makanya saya bilang engkau naik supaya engkau jelaskan seperti orang Israel keluar dari Mesir, pergi dulu, keluar. Demikian pun Yesus harus pergi ke sana dan kembali lagi. Iya. Apakah sudah terjawab, Mbak Dulce? Sudah. Ya, Romo, saya juga pengen bertanya nih Romo, di dalam doa Rosario ya, di dalam Rosario ini kan banyak orang yang, apakah di doa Rosario ini meminta, kan meminta, tapi apakah yang sebenarnya itu doa Rosario itu doa kontemplasi, gitu ya, doa kontemplasi itu merenung ya, doa perenungan ya. Tapi ada juga mungkin banyak orang yang doa Rosario tapi malah meminta. Jadi sebenarnya doa Rosario itu di dalamnya menyampaikan permohonan ya buat wujud permohonan pribadi atau kontemplasi Romo. Nah, bisa semua. Izin menjawab Mo, makanya saya naik Mo, makanya saya naik mau menjelaskan itu Mo. Izin izin Mo. Bagaimana? Ya, jadi tadi Ibu Dulce bertanya mengenai permohonan. Ya, sepengetahuan saya yang diajarkan oleh pastor yang paham tentang liturgi dan doa devosi, menjelaskan bahwa inti dari Rosario itu adalah merenungkan. Jadi kita kan selalu mengatakan merenungkan peristiwa-peristiwa. Jadi itu fokus kita di merenungkan peristiwa-peristiwa itu, bukan pada permohonan kita. Ya, karena banyak orang Katolik menjadikan permohonan di doa Rosario yang lebih fokus daripada merenungkan peristiwa-peristiwa itu. Itu aja mau tambahanmu. Oke, ada satu hal, kalau mau renungkan itu harus masuk ke dalam Rosario Biblico. Nanti ada kalau Pater. Jadi kami di sini Rosario Biblico. Jadi setiap misteri kita merenungkan ayat-ayatnya semua direnungkan. Setelah itu tergantung metode seperti apa, karena ada Mariologi dari atas. Itu metode Santo Monfort. Oke, Opa Jeff, itu penting sekali. Tapi kalau pertanyaan Rosario seperti apa, maka kita jangan lupa 1 Timotius. Opa, engkau naik dulu, engkau Mariolog itu. Tolong satu kolom untuk Pater Jeff. Deo. Izin saya turun, Mo. Oke, Lili, 1 Timotius 2 ayat 1. Opa, engkau naik dulu. 1 Timotius Iya. 1 Timotius 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan-ucapan syukur untuk semua orang. Deo, doa syafaat, ucapan syukur, permohonan untuk semua orang. Jadi, Jeff, Pater, engkau jelaskan dulu. Mariolog ada di sini nih SMM, jadi saya Bukan Marelo, saya di Mariano. Ahlinya. ahlinya di sini saya diam-diam gitu. Oke. Di sini. Core of the core. Intinya inti. Ayo silakan Romo. Intinya inti. Salve Romo. Salve, oke. Saya menjawab dari yang tadi yang pertama tuh, mengapa lari ke Mesir?
dari Mesir kan kalau secara geografis kan 690 km itu jauh sekali kalau kita jalan. Tetapi kita ingat kata terakhir dari ketika malaikat Gabriel memberi salam kepada Maria kan, tidak ada yang mustahil bagi Allah kan. Dari peristiwa pengungsian Maria, Yesus dan Yosef ke Mesir itu bukan soal hanya peristiwa sejarah biasa, tapi itu sebenarnya kaya dengan makna teologi di situ kan. Kita bisa masuk semua teologi keselamatan di situ, eklesiologi, eksologi bisa, soteriologi dan aspek lain. Tapi mau dikatakan di situ bahwa itu bukannya soal peristiwa sejarah biasa, tapi lebih pada teologi. Teologi yang bersejarah namanya kalau dalam bahasa apa ya? Teologi yang hidup dalam sejarah. Artinya itu Allah yang hidup dalam sejarah manusia, gitu kan? Misalnya begini, salah satu alasannya apa? Mengapa mereka ke Mesir? Kalau kita lihat kan di dalam Exodus, apa bahasa Spanyol, bahasa Indonesia itu, Keluaran itu kan ada peristiwa bahwa di Mesir lah orang Israel itu mendapatkan penganiayaan, menjadi hamba di situ dan sebagainya. Tapi yang paling penting juga di situ bahwa di Mesir ini, di mana Musa tahu siapa dia sebenarnya, dan juga di Mesir lah. Gunung Sinai itu kan terletak di Mesir, di mana Musa itu menerima menerima perintah Allah itu kan. El Sinai donde recibo la revelación que lo hizo monoteísmo. Bukan menerima 10 perintah Allah. Tapi di sana bukan menerima. Tapi di Mesir itu Bapak Musa itu mengenal yang namanya itu monoteista namanya. Apa maksudnya monoteista itu? Satu Tuhan. Satu Tuhan. Jadi di Gunung Sinai lah, di Mesir yang ada di Gunung Sinai itulah di mana Musa itu menemukan menerima Allah itu sebagai satu Allah, satu Allah. Percaya pada satu Allah. Diperkenalkan nih mungkin Romo, diperkenalkan dengan Allah itu sendiri dengan namanya juga ya. Dengan namanya itu ya, itu dalam itu. Jadi pengungsian ke Mesir itu bukan soal sejarah biasa, tapi itu teologi dalam sejarah namanya. Nanti kalau kita kaitkan dengan itu, akhirnya kan di dalam setelah itu kan di dalam Matius 2:15 kan mengatakan dari Mesir lah aku memanggil anakku. Itu kembali lagi ke Bethlehem. Nah, begitu juga dengan orang-orang Mesir kan, orang-orang Israel kan mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir untuk masuk ke tanah terjanji. Dan itu penuh dengan teologi. Mungkin nanti satu hari saya bisa mengulasnya dengan lebih komplit tentang ini. Bagus ini dibahas. Satu hari mungkin nanti saya bisa siapkan dulu apanya. Dan yang kedua tadi menyangkut apa itu? Pater, langsung saja nanti Mariologi, oke kita bulan Maria nih. Engkau nanti engkau punya room, kita kasih tahu tanggal berapa ya? Ya nanti saya beritahu, oke. Karena saya besok ada seminar besok di Kuskupan tentang Marian. Menyinggung ini sebentar, sedikit menyinggung ini. Engkau selesaikan itu seminar, setelah itu minggu depan engkau bagi dengan kami, oke? Jadi nanti di roomnya Oke, mantap. Harus terjemah bahasa Indonesia ini. Harus terjemah bahasa Indonesia. Oke, lalu yang kedua tentang Rosario. Rosario itu banyak sekali cara kita berdoa Rosario. Saya nih seorang Montfortan. Pendiri kami itu Santo Montfort yang sangat-sangat berdevosi kepada Bunda Maria. Sehingga dia memberikan banyak sekali metode kita dalam doa Rosario. Supaya apa? Tujuannya satu. Supaya jangan bosan. Karena salah satu tantangan terbesar doa Rosario adalah bosan. Kebosanan itu ada. Kebosanan. Maka Santo Montfort itu memberikan banyak sekali metode dalam doa Rosario. Yang pertama tadi yang disampaikan tadi, bahwa Rosario itu kita merenungkan peristiwa. Maka Santo Montfort mengatakan di akhir doa itu mengatakan dengan merenungkan peristiwa Yesus dilahirkan di kandang Bethlehem, mengajarkan kepada kita untuk kita mencintai kesederhanaan. Santo Montfort selalu mengatakan itu. Semoga dengan merenungkan peristiwa Yesus yang dilahirkan di kandang Bethlehem, mengajarkan kita supaya kita rendah hati dan sebagainya. Itu dengan merenungkan. Itu metode pertama itu kita merenungkan peristiwa yang sedang kita, misalnya peristiwa pertama Yesus diketemukan misalnya di Bait Allah misalnya.
Nah, selama kita mendaraskan doa rosario itu, kita sepertinya membayangkan bagaimana Maria berjalan, Maria pergi ke Bait Allah 3 hari dia berjalan dan menemukan Yesus di Bait Allah. Kita membayangkan itu, mengkontemplasi peristiwa itu. Maka di ujung nanti setelah 10 kali rosario itu kita mendaraskan, akhirnya Montfort mengatakan, semoga dengan merenungkan peristiwa Yesus yang diketemukan di Bait Allah, kita belajar untuk mencintai Allah. Begitu. Itu cara pertama dilakukan oleh Montfort. Cara kedua adalah seperti yang disampaikan oleh tadi Romo Cafe, mengatakan begini. Jadi kita, itu Montfort mengajarkan itu juga, mengajarkan itu. Misalnya, Salam Maria penuh rahmat, bagian pertama, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, Yesus yang diketemukan di Bait Allah, Santa Maria Bunda Allah. Dan itu metode-metode supaya kita jangan bosan dalam berrosario. Karena apa? Karena rosario itu bukan liturgi. Ya, itu bandingkan. Rosario itu bukan liturgi yang sudah punya susunan yang resminya. Tapi kita bisa memodifikasi itu tanpa menghilangkan substansi dari rosario itu sendiri. Itu Montfort mengatakan itu, misalnya terpujilah buah tubuhmu Yesus, Maria yang ada di perkawinan di Kana, Maria yang ada di salib, Yesus yang ada di orang miskin. Jadi begitu. Jadi kita menambahkan satu ayat kitab suci untuk membantu kita merenungkan peristiwa yang ada. Itu cara kedua. Dan cara ketiga yang dilakukan oleh Montfort adalah, misalnya kita mendoakan 9 kali itu bagian pertama saja. Lalu kita mendoakan Salam Maria secara lengkap di bagian yang ke-10. Misalnya, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ulang lagi, Salam Maria penuh rahmat. Dan ketika untuk genap yang ke-10 kita mengatakan, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang kami mati, amin. Itu cara-cara kita berdosario supaya kita jangan bosan. Sekali lagi, karena dosario itu dia punya tantangannya itu adalah bosan. Itu ngantuk. Makanya Pak Tirsa ini ngantuk sekali kalau rosario. Kenapa? Ya karena kamu tidak sedang mengkontemplasinya, kamu tidak sedang merenungkannya, kamu hanya sekedar mendoakannya saja, mendaraskan tapi tidak merenungkan, mengkontemplasi. Ada 2 hal yang beda di sini rosario ya. Mendaraskan sambil mengkontemplasi itu beda. Kalau kita hanya sekedar mendaraskan rosario, itu pasti ngantuk, itu lama-lama bosan. Tapi kalau kita, Montfort mengatakan, kalau kita mendaraskan sambil mengkontemplasi, sambil merenungkan peristiwa yang kita jalani, itu tidak akan ngantuk itu. Kenapa? Karena hati kita tuh, mulut kita mendaraskan Salam Maria, tetapi hati kita sedang mengkontemplasi peristiwa yang sedang terjadi. Dan itu tidak akan ngantuk. Ya, jadi banyak sekali metode-metode dalam doa rosario. Nah itu. Ada juga yang misalnya ada permohonan, ada juga ada permohonan seperti itu. Ada juga misalnya begini. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Misalnya Santa Maria Bunda Allah, doakanlah keluarga saya yang lagi kesusahan. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah saya yang lagi ada masalah. Itu kita bisa tambahkan sendiri itu. Itu membantu kita untuk apa? Untuk tetap terjaga dalam berdoa. Akhirnya tidak merasa bosan dan tidak merasa lelah dalam berdoa rosario. Nah, saya selalu melakukan itu kalau saya doa. Misalnya dulu saya doa begini, waktu COVID ini. Saya bisa dulu 1 tahun penuh dulu saya doa rosario dari setiap malam sama 1 tahun waktu COVID. Saya mengatakan begini, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, dan doakanlah juga seluruh umat manusia yang lagi kena COVID. Sekarang dan waktu kami mati, amin. Itu cara-cara kita berrosario. Sekali lagi, rosario bukan liturgi yang sudah punya susunan yang tidak boleh diubah. Tapi rosario adalah sebuah devosi. Devosi itu ya kalau kita merasa ini, kita harus modifikasi tanpa menghilangkan substansi. Itu cara-cara kita berdoa rosario. Ya, itu yang diajarkan oleh pendiri kami Santo Montfort, saya SMM ya. Jadi kami berdevosi, dan banyak cara kita untuk berdevosi kepada Bunda Maria untuk bisa menggantikan Santo Rosario. Banyak cara. Yang penting kita punya devosi yang jelas. Ya, makanya harus kreatif dalam berdoa ya. Ingat kata Paus, jangan berdoa seperti burung beo. Mengerti kan?
Paus mengatakan, jangan berdoa seperti burung beo. Berdoalah secara kreatif mungkin. Harus kreatif dalam berdoa. Ya, kalau kita burung beo kan yang tertulis, jangan nanti kalau kita rubah nanti kita berdosa. Itu namanya burung beo kan. Nah, kalau kita berdoa, karena ini sekolah devosi kita. Devosi itu kan apa yang lahir dari batin kita, tanpa menghilangkan substansi yang sudah dibuat oleh gereja. Jadi begitu teman-teman, dari itu supaya nanti kita tidak bosan dalam berdoa rosario, kali berdoalah sambil kita mendaraskan mulut kita. Santo Monfort mengatakan begini, mulut kita mendaraskan secara verbal, tetapi hati kita mengkontemplasi secara dalam keheningan, mengkontemplasi peristiwa yang sedang kita jalankan. Sehingga antara mulut dan hati itu dia koneksi di situ. Mulut mengatakan kata-kata yang secara verbal, tapi hati kita merenungkan peristiwa itu. Sehingga antara hati dan mulut tidak ada kekacauan di situ. Makanya selalu kita terjaga dan tidak pernah merasa ngantuk dan bosan. Kira-kira begitu tambahan dari saya. Jadi kan kalau kita di dalam doa rosario itu kan kita mengenal ada lima peristiwa ya. Di tiap perharinya berbeda. Jadi apakah di peristiwa itu boleh ditambahkan? Contohnya misalnya Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Nanti di kata-katanya itu boleh ditambahkan gitu, Romo. Halo Romo, mic-nya Romo. Di mana tuh? Ya contoh begini, di misalnya di peristiwa gembira kan ya, misalnya kita setiap hari Senin kan ada kata-katanya kan di peristiwa pertama Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Terus ditambahkan lagi belakangnya setelah malaikat Gabriel itu boleh Romo? Bisa begini. Ada juga bisa begini. Sebelum kita mendaraskan doa rosario, itu cara yang lain. Santo Monfort mengatakan cara yang lain apa? Sebelum kita mendaraskan rosario, kita bisa membaca perikop itu tentang itu secara lengkap ya. Misalnya Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya, itu kita bisa baca lengkap itu perikopnya itu. Setelah itu nanti kita baru baca Bapa kami salam Maria. Itu bisa seperti yang disampaikan oleh tadi itu pertanyaan tadi. Itu bisa sekali. Kita harus melakukan sekreatif mungkin tanpa menghilangkan substansinya. Bisa. Itu juga cara-cara lain. Misalnya kita baca semua. Itu yang kami lakukan di Ekuador. Misalnya Yesus Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Baca semua tentang bagaimana Simeon dan sebagainya. Intinya Pak, Yesus itu dipersembahkan di Bait Allah. Kita baca lengkap itu perikop itu. Itu juga bisa. Bisa sekali. Oke, kalau Latin Amerika kami menekankan ada dua hal. Kesetiaan perulangan dengan kesetiaan kreatif. Itu dia. Kalau di Indonesia mungkin lebih kepada kesetiaan perulangan ya. Harus seperti ini, harus diulangi seperti ini, seperti ini. Kalau kita mau kreatif sedikit, kita dimarah oleh orang tua kita, ketua KUB, ketua lingkungan marah, bawa ke rumah semua. Sedangkan di sini, pribadi ya kan Romo ya? Ke arah pribadi ya, bukan ke arah dalam konteks lingkungan ya, dalam bersama-sama enggak ya, pribadi ya. Dalam doa wujud pribadi ya. Misalnya saya berdoa di dalam kamar sendiri ya. Dia begini. Karena itu kehidupan devosional. Contohnya, Maria mengunjungi Elizabeth, baca perikop semuanya tentang kunjungan Elizabeth. Semuanya. Engkau bisa buat renungan kecil di situ, lalu masuk ke Bapa kami dan 10 salam Maria. Dan setelah renungan kecil, engkau bilang, oke lah, untuk ini kita berdoa untuk Pasutri karena di sana kunjung Elizabeth dan Zakarias. Jadi di situ yang kita namakan setia kepada substansinya, tapi lebih kreatif di dalam Kreatif dalam sarana, metode dan semuanya. Jadi seperti itu. Makanya Paus Bisa lihat? Ya. Kenapa? Jadi kalau tadi saya lihat dari Romo tadi pengkreatifan itu malah semakin panjang nantinya ya, malah semakin lebih lama mungkin ya. Kalau tadi dengan kita, ya pasti ya Romo ya. Harus siapkan waktu. Bukan semakin singkat dong, benar ya? Benar ya? Nah ini juga. Kalau saya mau biasanya bukan doa permohonan tetapi intensi. Jadi misalnya ke 10 salam Maria ini saya persembahkan untuk keselamatan arwah Bapak Paus kita, Bapak Paus Fransiskus. Baru saya mulai doa rosario gitu. Bisa. Itu bisa. Nah, yang saya tangkap tadi, entah panjang dan pendek. Dalam doa itu bukan soal panjang dan pendeknya,
tetapi soal kita mau berdoa atau tidak. Kita pasti mau yang pendek-pendek kan? Kecenderungan kita kan. Makanya kalau mau berdoa, siapkan waktu cukup untuk berdoa. Karena soal panjang dan pendek itu bukan soal kita banyaknya kata-kata, tapi soal kita merasa nyaman dengan panjang atau merasa nyaman dengan pendek. Kalau pendek, kalau kita tidak nyaman, untuk apa kita berdoa? Kalau panjang membuat saya nyaman, lakukanlah itu. Yang membuat hatimu nyaman saja. Tapi bukan soal pendek dan panjang, tapi soal kenyamanan hati itu saat berdoa. Itu dia yang paling penting. Kami di sini kalau doa rosario tuh kadang-kadang 40 menit kadang-kadang 1 jam orang doa rosario kadang-kadang. Ada Woi, juga yang Jeff, hanya saya kalau 10 menit, kelompok-kelompok 30 menit. orang muda panjang. Karena rosa kan artinya bunga mawar. Jadi setiap kali salam Maria, sebelum salam Maria pergi taruh 1 kuntum bunga mawar di depan patung, baru salam Maria di sana. Bayangkan. Ya setiap orang yang kedua salam Maria dia pergi taruh 1 mawar lagi. Jadi kalau 5 peristiwa ya siap 50 mawar seperti itu. Karena rosa mawar ya teman-teman. Rosa tuh mawar. Rosario artinya mawar. Jadi bagus ya, maksudnya wah, kita membawa kita kembali kepada kata dasarnya, lalu ingat peristiwa di mawar yang di Guadalupe di Meksiko dan semua, ingat kembali mawar yang mawar gaib dan semuanya. Kita membawa masuk ke dalam misteri itu sendiri. Contoh di Flores, salam Marianya bergilir satu persatu. Contoh kecil, salam Marianya bergilir satu persatu. Kalau di sini kalau dengan kelompok orang muda, salam Marianya berdiri tapi dia geser lilinnya, dia pegang salam Maria, setelah itu dia kasih ke sebelah supaya lanjut begitu. Oke, tergantung. Makanya kreatif bukan berarti menghilangkan substansi. Oke, ini kan Bukan, kehidupan devosi, bukan misa. Bukan misa. Jadi bahkan di sini tuh kami nyanyi Santo Rosa. Kami tuh nyanyi tuh salam Maria tuh. Bayangkan orang nyanyi tuh salam Maria sampai 50 kali nyanyi salam Maria itu. Bayangkan berapa jam itu. Ya, kalau mulai Dios tes. Komunal ya, bukan pribadi ya. Di umum, di umum di dua pasal, dua di gereja. Ya kelompok ya, iya. Kelompok. Iya. Dan di sini kalau bulan Maria itu setengah jam sebelum misa atau 40 menit 1 jam doa rosario sebelum misa tiap bulan Maria. Jadi yang paling Tadi penting 50 itu mungkin lama ya. Lanjut Rama. lama. Yang paling penting adalah membantu kita untuk berdoa dengan kreatif. Seperti Papa saya suka sekali Paus Francis mengatakan, jangan berdoa seperti burung beo. Jangan pernah merasa bersalah berdosa ketika kita berkreatif. Jangan pernah merasa bersalah kalau kita berkreatif. Yang penting substansinya jangan jangan hilangkan substansinya. Misalnya karena kita kreatif ya, hilangkan Bapak kami hanya 3 kali salam Maria. Itu sudah kebablasan. Itu bukan lagi. Untayannya tetap 10 ya Romo ya. Iya. Untayannya berarti seperti itu ya. Untayannya nggak boleh dirubah, tetapi boleh ditambahkan ya. Boleh Atau dikreatifkan, didalamkan itu ya. Yes. Mengenai doa Romo Jeff, kemarin persis saya ikut workshop tentang pemimpin ibadah, lalu diajarkan tentang doa, cara berdoa yang diajarkan Katolik itu ada 4 strukturnya kan, Opa Jeff, anakletus, anamnesis, permohonan dan yang terakhir apa namanya? Doksologi. Ya, jadi itu sih yang pastor kemarin jelaskan, mau panjang mau pendek yang penting 4 urutan itu dipegang, kita biasakan 4 urutan itu. Itu siapa aja? Ya itu kan dalam struktur ibadat kan itu konsepnya. Maka harus kita ikut itu. Ya, itu ya. Jadi strukturnya itu kan. Dalam misa kan ada struktur, itu pembukaan dan itu juga. Kalau dalam ibadat namanya itu kan itu sudah namanya para liturgi itu. Kalau ibadat kan sudah ada susunan ada matinya di situ. Ini.
Nanti kalau kita tidak bisa rubah-rubah lagi karena itu sudah ditetapkan oleh gereja. Tapi kalau soal doa devosi dan sebagainya itu kita bisa kreatif supaya kita jangan bosan saja. Karena salah satu tantangan kita doa rosario itu adalah bosan. Umat saya di sini bilang, Patir, saya tuh bosan ke doa rosario. Ya, kenapa kamu bosan? Karena kamu tidak kreatif dalam berdoa. Dan banyak juga cara kita berdoa rosario. Dimanapun kita bisa doa rosario. Saya pribadi, saya kalau bawa motor, saya tuh berdoa rosario di atas motor. Saya ini punya motor. Kalau saya kemana-mana, saya siapkan rosario saya di tangan atau simpan di saku, saya mulai kontemplasi. Saya mulai doa rosario sepanjang jalan. Sepanjang jalan saya berrosario. Dimanapun saya berada dengan motor saya doa rosario. Kalaupun saya jalan sendiri, misal di kota, sepanjang jalan tuh saya dalam hati saya tuh mendaraskan doa rosario. Menerangkan dalam rosario. Nah, nanti kreatif dari Luther. Maka saya bilang kreatif tapi jangan menghilangkan substansi. Luther kreatif tapi menghilangkan substansi, makanya heresi. Romo menyambung tadi yang Romo bilang pas ketika Romo dalam perjalanan berosario. Kan saya juga sering melakukan kayak dalam perjalanan saya berosario. Ternyata kan cuma sampai ke peristiwa kedua saja. Nah, Masa? kemudian sampai di kantor, saya berhenti dulu, saya melanjutkan pekerjaan. Ketika pekerjaan saya sudah selesai, saya lanjutin lagi ke peristiwa ketiga dan selanjutnya itu nggak masalah kan ya, Mo? Lanjutkan saja. Ya, soalnya saya sering dapat pertanyaan, bolehkah berdoa rosario itu tuh kayak kepotong-potong seperti itu, atau harus sampai tuntas begitu, Mo? Bisa begitu kalau kamu jalan dari kantor rumah ke kantor itu ada waktu untuk berosario, berdoalah. Kalau sampai waktunya sudah selesai, ya nanti kalau pulang ya genapkan saja. Iya, baik. Soalnya saya juga pernah waktu itu diajarin kalau misalnya kan karena bosan kan kayak menjadi yang rutinitas itu diajarin. Jadi bangun tidur itu tuh sampai ke peristiwa pertama, kemudian nanti sebelum berangkat lanjutin lagi. Jadi sepanjang hari itu tuh kita berosario katanya gitu. Saya pernah diajarin begitu. Bentar, saya mau jawab yang pertama ini. Pater Jeff, apa bedanya doa devosi bulan Mei dan bulan? Tidak ada bedanya, hanya ini soal aspek sejarah saja, aspek sejarah. Jadi bulan Mei itu ada sejarahnya mengapa bulan rosario, lalu bulan Oktober itu mengapa juga. Ada ini aspek historis saja. Tapi substansi dasarnya sama, doa rosario. Ini hanya soal aspek historis yang ada di situ. Bulan Maria, bulan Mei, dan bulan Oktober bulan rosario, hanya aspek historis saja, ya. Teologinya sama, tapi hanya soal aspek historis saja. Substansi teologisnya sama, teologinya. Ini hanya soal aspek historis antara bulan Mei, mengapa bulan Mei dan mengapa bulan Oktober. Ya, itu kira-kira. Tidak ada bedanya. Secara substansi tidak ada bedanya. Hanya beda itu hanya secara historis. Tambah sedikit aja. Oke. Jadi bulan Mei kebanyakan bangsa-bangsa negara-negara merayakan bulan ibu ya, hari ibu. Dan 31 Mei ditutup dengan kunjungan visitasi Maria ke Elizabeth. Dan sedangkan Oktober ingat pertempuran Levanto kan, 7 Oktober itu kemenangan karena doa rosario itu semua, dan Oktober didedikasikan lebih kepada bulan misi. Jadi kita berdoa untuk misi, dan juga kan secara historis Pater Jeff sudah bilang karena 7 Oktober itu kemenangan pertempuran apa, teman-teman masih ingat? Kalau oke lah, sebenarnya kalian harus tahu tuh pertempuran apa? Levanto dan waktu selama pertempuran itu gereja mendoakan rosario selama pertempuran, dan kemarin itu didedikasikan bulan Oktober juga sebagai bulan rosario, dan Mei juga didedikasikan sebagai bulan rosario. Oke, hanya tadi lebih kepada historis dan semuanya itu. Oke. Lanjut Pak. Ini juga ya Romo Jeff. Ya, Romo Jeff. Kan kebetulan saya di paroki saya kan dari OMI ya, Obat Maria Makulata ya. Maria. Ya. Jadi mengatakan di bulan Maria ini ya kan, jadi selain dari untuk lingkungan doa rosario,
ada ditambahkan juga kita berdevosi kepada Bunda Maria karena ini bulannya devosi kepada Bunda Maria. Jadi ditambahkan nggak hanya cuma doa rosario lingkungan, tetapi pribadi kita pun mendevosikan itu kepada Bunda Maria kalau ada Yes. kita permohonan-permohonan seperti itu ya Romo ya. Yes. Benar ya? Yes. Jadi ya kalau kita belajar, oke, sedikit sentuh dengan teologi keselamatan dalam berdevosi ini. Gereja Katolik kan meyakinkan perbedaan mendasar antara konsep keselamatan Gereja Katolik dan Gereja Protestan itu begini. Kalau dalam Gereja Katolik itu ada dua aspek untuk menuju keselamatan. Aspek personal dan aspek komunal namanya. Sedangkan Protestan itu hanya aspek personal. Itu ajaran dasar mereka. Ajaran dasar mereka itu. Lalu sekarang mereka ada pengembangan itu lain cerita. Tetapi kalau kita ada dua aspek itu, aspek personal dan aspek komunal. Artinya apa? Keselamatan saya ini juga tergantung dari orang lain. Tetapi saya harus berjuang betul-betul. Saya harus berjuang betul-betul ini. Karena saya, maka doa rosario secara komunal itu penting, sangat penting. Itu menunjukkan bahwa kita ini satu iman, satu kelompok, satu iman. Maka kita merayakan iman secara bersama-sama. Tetapi saya sebagai pribadi, kalau saya tidak merasa cukup kalau saya berdoa secara bersama-sama. Saya mau berdoa secara sendiri pribadi. Itu bisa. Karena aspek keselamatan juga tergantung saya sendiri dan juga tergantung orang lain. Dari aspek itu, dari aspek kita keselamatan, aspek komunal dan aspek personal. Dari kalau Bang Deutro berdoa dengan lingkungan, bagus. Tapi nanti kalau sampai di rumah merasa rupanya saya ini mau berdoa sendiri. Oke, lakukan itu. Tidak salah juga. Itu malahan itu mempertebal atau membuat kita semakin setia dalam memelihara hidup rohani kita. Secara komunal dan secara personal. Bisa. Oke, kita lanjutkan untuk teman-teman yang lain. Salve kepada Tante Lisa, Mbak Lisa. Oke, kami mau makan Ya, siang. untuk selanjutnya. Oh, mau makan siang Romo ya. Untuk Om Ikna dulu, ada yang ingin pertanyakan kepada Romo atau bagaimana Om Ikna? Setelah itu Om Yosef, setelah itu Mbak Lisa. Silakan. Ya, terima kasih host. Salve semua, selamat malam Romo. Romo, saya ingin bertanya, tapi mohon maaf pertanyaan saya jomplang. Tadi bukan masalah yang dibahas tadi, tetapi kembali ke konteks yang dijelaskan oleh Romo Cafe tentang Lukas tadi. Saya ingin bertanya tentang ini, silsilah Yesus. Saya bacakan dari Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Pertanyaan saya agak ramai Romo, tapi mohon maaf, memang ini saya lagi suka. Menurut anggapan orang, ini kalimatnya agak aneh dalam bahasa Indonesia. Tetapi saya kalau dari sisi wawasan Ibrani, apakah betul nanti dari ajaran magisterium, apakah juga seperti ini? Ini menurut konsep wawasan Ibrani Romo. Menurut anggapan orang berarti itu adalah menurut hukum budaya setempat waktu itu, wawasan Ibrani. Di mana ketika seorang di sana itu tidak ada istilah menantu, tetapi seorang Yusuf yang notabene suami Maria itu juga dianggap sebagai anak Eli. Padahal exactly anaknya Eli adalah Maria, tetapi budaya setempat adalah Eli Yusuf adalah anak dari Eli sebagai menantu, tetapi tidak ada memang istilah menantu, sehingga dia dianggap anak, sehingga keturunan dia adalah anak dari darahnya Yusuf. Ini yang menurut wawasan silsilah Yesus dari garis darah ayah. Itu yang pertama. Kemudian Yesus menurut anggapan orang adalah anak. Apakah di dalam magisterium juga mempunyai wawasan Ibrani yang semacam itu, bahwa di waktu itu di sana ada hukum mengenai hukum adopsi, sehingga seorang yang lahir di dalam rumah seorang Yusuf adalah anak Yusuf. Ini yang dilatar belakangi menurut anggapan orang. Apakah wawasan Ibrani ini juga ada di
memang dimiliki oleh magisterium ini yang ingin saya dengar dari magisterium. Kemudian yang ketiga, kasus Maria dan Yusuf pergi ke tempat Elizabeth tadi, sempat disinggung oleh Romo. Nah, wawasan Ibrani mengatakan bahwa Elia adalah seorang imam, dan seorang imam itu punya kuasa untuk memberi pemberkatan nikah. Nah, apakah magisterium juga memandang hal ini? Apakah ada ajaran seperti itu? Sehingga dalam tanda kutip, saya ingin tanya, apakah ada kans seorang Imam Eli memberkati pernikahan seorang Yusuf dan Maria? 3 pertanyaan itu dulu, Romo. Terima kasih. Silakan Romo Cafe. Halo Romo. Halo Romo. Oh, mungkin lagi sedang ke belakang ya. Berarti pertanyaannya ini berhubungan dengan masalah pernikahan, pengangkatan anak ya, dan juga ya. Bagaimana, apakah ini jadi ini mentafsir ya? Apakah ada kansnya itu berarti tafsiran ya? Dalam wawasan Ibrani memang ada hukum adopsi. Jadi ada di situ. Nah, apakah di magisterium juga mengakui atau soal karena saya yakin magisterium juga belajar, Romo-romo belajar ke sana, belajar budaya dan sastra Ibrani, apakah magisterium juga mengajarkan hal-hal yang sama? Karena saya belum mendengar itu dari sisi magisterium, makanya ingin saya tanyakan. Ini pelajaran dari wawasan Ibrani, saya ingin dengar dari magisterium sendiri supaya saya nggak salah arah. Ya, jadi maksudnya dari sisi Yahudi itu diakui berarti ya pengadopsian anak seperti itu ya. Terus kalau dari magisterium apakah diakui juga? Bukan Seperti diakui. itu ya? Apakah magisterium mengakui adanya hukum Ibrani yang seperti itu, sehingga dia juga mempunyai pandangan yang sama terhadap wawasan Ibrani gitu. Oh iya, berarti persamaannya ya. Apakah sama pandangan dari Katolik dengan pandangan dari Yahudi ya? Betul. Ya. Romo, halo. Tuh. Om Dem, aku pamit ya. Terima kasih. Buru-buru amat, Li. Besok kerja. Besok masih kerja. Wah, masih kerja. Iya, terima kasih Ibu Lili. Romo, makasih, Mo. Ya, mungkin Romo sedang masak atau gimana? Romo. Sedang makan mungkin itu jamnya. Udah jamnya pas 12:30. Sebentar ya. Oke, 15 menit lagi ya teman-teman. Sudah jam 12. Maaf tadi. Ya mungkin. Ya, silakan diulangi aja kali ya biar nggak rancu ya. Silakan Om Ikna. Oh, iya. Jadi mungkin lagi lebih dipersempit aja ya, Jadi kalau 3 pertanyaan mungkin digabungin aja kali ya, dirangkum. Iya, Romo. Dalam posisi yang dijelaskan tadi tentang Maria mengunjungi Elizabeth, di sana kan ada seorang suami Elizabeth, seorang Eli, seorang imam. Nah, dalam wawasan Ibrani itu seorang imam punya kuasa untuk menikahkan. Nah, apakah dalam magisterium juga mengakui wawasan Ibrani yang seperti itu sehingga ada kans bahwa mereka memang kemungkinan memang ada datang ke sana untuk proses acara pemberkatan nikah pertama. Yang kedua, Romo, Tidak, yang pertama dulu. Saya tidak bisa omong yang tidak tersurat di dalam kitab suci, oke? ya Di sana betul, tidak ada memang tulisan tersirat. Ibrani, Makanya saya oke? tanya ini, kalau wawasan Ibrani sampai ke Saya sono tidak bisa ini. mengatakan Nggak ada. sesuatu yang tidak di situ, oke? Sedangkan mereka di Nazaret kok menikahnya di pegunungan Yudea, itu kan tidak mungkin kan? Mereka harus menikah di kotanya sendiri, akhirnya di Nazaret. Bisa mengerti? Iya, oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, Romo, waktu di Lukas 3 ayat 23 dinyatakan ketika Yesus memulai pekerjaannya ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, di sana waktu itu menurut tradisi Yahudi ada hukum adopsi. Memang ada hukum adopsinya sehingga mereka menganggap yaitu orang lahir di rumahnya seorang Yusuf, ya dia pasti dianggap anak Yusuf, udah itu aja. Nah,
apakah magisterium juga mengakui istilahnya tafsir yang semacam itu dalam based on tradisi Yahudi, Romo? Bukan tafsir magisterium, itu kitab suci. Karena Eli tidak punya anak laki-laki, dan dalam pengertian itu dia tidak bisa dinikahkan, anaknya tidak bisa dinikahkan dengan suku lain, dari suku lain, maka dia harus dinikahkan dengan keturunan Daud yang sama-sama. Makanya di Matius, ingat bahwa dari Daud, dari Salomon sampai kepada Yosef. Sedangkan Daud dari istrinya, bukan mamanya Salomon, lahirlah sampai dengan Eliakim atau Yoakim. Dan di situ tidak, karena di semuanya laki-laki, tidak bisa Yoakim langsung ke Maria. Maka dia harus taruh di situ anak mantunya, Yusuf. Makanya di situ di silsilah, maka ya, itu bukan magisterium, itu memang sudah di kitab suci omong seperti itu. Iya, maksud saya itu karena memang dalam pandangan tradisi Yahudi tidak ada istilah menantu, adanya anak. Maka Yusuf pun secara ada tradisi Yahudi, ya dia adalah anak Eli. Walaupun exactly dia menantu, tetapi menantu itu tidak ada terminologi menantu dalam tradisi Yahudi. Maksudnya begitu, Romo? Iya, memang seperti itu. Karena dalam tradisi Yahudi, bahwa ketika tidak ada anak laki-laki atau satu-satunya anak perempuan tapi bukan anak laki-laki, maka menantu jadi anaknya. Makanya di situ dari Eliakim, Yusuf, baru ke Yesus. Sama yang Yusuf ini sama dengan nanti keturunan Yusuf juga dari Daud. Nanti muncul sampai di Yusuf, bapaknya Yesus. Sampai juga di keturunan Maria, dari keturunan Maria, keturunan Daud sampai ke Maria, tetapi tidak disebutkan nama Maria di situ. Harus dipasang nama suaminya, maka dipasang Yosef ke Yesus. Makanya seolah-olah Yusuf muncul dua kali, di Matius dan juga di keturunan dia, dan juga di keturunannya Maria. Di situ tidak disebut Maria karena dia perempuan. Jadi kalau seandainya tambah Maria di situ, maka rusak semua silsilah yang dari atas, hanya disebutkan laki-laki. Ya. Oke, terima kasih, Romo. Oh ya, satu lagi yang tentang tradisi yang Yahudi itu memang ada hukum adopsi ya, Romo, sehingga ketika ada kalimat menurut anggapan orang-orang memang menganggap ya Yesus lahir di rumahnya Yusuf, ya dia dianggap anaknya Yusuf, walaupun mungkin mereka belum tidak dinyatakan nih ada acara pernikahan, itu tidak ada, tetapi mereka sudah menganggap itu anaknya Yusuf. Artinya memang ada hukum adopsi yang sedang berlaku, dan mereka menganggap ya Yesus lahir di rumahnya Yusuf, ya dia anaknya Yusuf dan Maria, seperti itu. Apakah magisterium juga mengakui hal itu, Romo? Bukan soal magisterium, itu soal kitab suci dan tradisi di dalam kepenuhan. Memang sudah di situ kan analogi, penafsiran analogi dalam Katekismus 110 sampai 114. Satu ayat itu dibangun oleh semua ayat dalam kitab suci. Ya. Bukan soal ini penafsiran magisterium dan lain, itu memang kitab suci sudah mengatakan seperti itu. Oke, yang tidak ada tertera dalam kitab suci kan tentang hukum adopsi ini, Romo. Makanya saya tanya, benarkah memang bukan ada hukum adopsi, Ignas? Engkau harus mengerti, bukan hukum adopsi. Itu ada di Imamat atau di Keluaran yang mengatakan bahwa kalau seandainya tidak ada keturunan laki-laki atau hanya perempuan saja, maka dia harus menikah dengan orang dalam keturunan dari suku yang sama, supaya harta warisan itu tidak keluar dari dalam suku. Bisa mengerti? Oh iya, pernah saya dengar yang itu. Ya. Iya, begitu. Itu hukumnya di situ. Bukan soal hukum adopsi. Itu soal hukum itu. Oke. Ya, siap. Terima kasih sekali, Romo. Oke, cukup. Terima kasih. Saya turun ya. Sudah berhubung lewat. Ya, terima kasih ya, Mikna. Ya. Mbak Lisa, apakah ada ingin pertanyaan atau bagaimana? Pending aja, Dewi. Oh, pending ya. Oke, pending besok aja biar Romo istirahat. Biar bisa istirahat. Ya, waktu juga sudah menunjukkan pukul 12:16 waktu Indonesia Barat. Mungkin bisa ditutup, Romo, dengan berkatnya, Romo, agar kita bisa tidur. Oke.
Pertolongan kita senama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima Thank you, kasih Romo, terima kasih Deo. Om. Terima kasih, Ya, terima kasih Father. semua teman-teman yang di bawah juga Bye. dan teman-teman yang sudah pada Sehat naik. selalu.